Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Magic Math. Kali ini Ustazah membuat video tentang sifat-sifat perkalian pada pecahan dan urutan operasi hitung. Di mana lagi? Di SMP IT Al-Fidyan School Goa bersama Ustazah Sami. Adapun landasan Al-Quran terkait materi ini terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 yang dimana terjemahannya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yakni yang pertama adalah kalian harus memahami sifat-sifat dari perkalian pada pecahan. Yang kedua, kalian harus memahami urutan operasi hitung. Adapun operasi hitung pada pecahan itu terbagi atas 4 ya. Yang pertama, namanya sifat komutatif atau istilah lainnya adalah pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau istilah lainnya dinamakan pengelompokan. Nah, yang ketiga namanya sifat distributif atau penyebaran. Nah, yang terakhir atau yang nomor 4 yakni unsur identitas. Nah, agar tidak berlama-lama, kita masuk ke pembahasan tentang sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif perkalian pecahan yaitu ada syaratnya. Untuk setiap nilai A dan nilai B suatu pecahan berlaku sifat komutatif. Nah, yang manakah yang dinamakan sifat komutatif? Yakni A kali B sama dengan B kali A. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa rumusnya komutatif itu adalah A kali B sama dengan B kali A. Kita ambil ilustrasi bahwa nilai A itu adalah 1/2, nilai B itu adalah 2/3. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ustaz sudah jelaskan bagaimana cara mengoperasikan pecahan ya, khususnya untuk perkalian, yakni atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 1 kali 2 kita tulis seperti ini, 2 kali 3, 2 kali 1 atau 3 kali 2. Setelah dikali, diperolehlah hasil 2/6 sama dengan 2/6. Ternyata itu belum selesai, Anda sekalian. Kita harus membuatnya lebih sederhana. Nah, bagaimana caranya? Masing-masing kita bagi 2. Sehingga diperoleh bahwa hasil kiri dan kanan itu adalah 1/3. Nah, bagaimana dengan cara cepatnya atau cara lainnya? Boleh. Kita tulis dulu 1/2 kali 2/3 sama dengan 2/3 kali 1/2. Perhatikan ada angka yang sama untuk di pembilang dan di penyebut. Nah, lalu kalian sisa mencoretnya. Nah, angka yang tidak dicoret itulah yang merupakan hasil ya, yakni jawabannya adalah 1/3 sama dengan 1/3. Nah, pertanyaannya adalah mau menggunakan cara yang agak panjang boleh,
Mau menggunakan yang cara singkat juga boleh. Tapi yang cara singkat ini adalah yang bisa dibagi ya. Ada salah satu saja yang bisa dibagi. Lanjut. Hitunglah sifat-sifat operasi hitung pada pecahan. Minus 1/4 dikali 5/3 sama dengan 5/3 kali minus 1/4. Adapun penyelesaiannya, ya, saya tulis kembali soalnya. Nah, ingat, untuk perkalian adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Kita sudah lakukan. 1 kali 5, 5, kemudian 5 kali 1 juga 5. Karena ada masing-masing satu bagian ya, yang negatif, maka kita tulis minus 5. Nah, 4 kali 3 itu 12. Sama halnya dengan 3 kali 4. Mantap. Selanjutnya, yakni sifat asosiatif perkalian pada pecahan. Sifat asosiatif atau pengelompokan dengan syarat untuk setiap nilai A dan nilai B, pecahan itu berlaku sifat asosiatif. Nah, bagaimana rumusnya? Yakni buka kurung A kali B dikali C sama dengan A buka kurung atau A kali buka kurung B kali C. Nah. Selanjutnya, contoh asosiatif. 6/5 dikali 2/3 dikali minus 1/2. Itu sama dengan 6/5 dikali 2/3 dikali minus 1/2. Nah, untuk soal yang seperti ini, anak-anak sekalian, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Oke, baik. Ingat, perkalian itu adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Itu supaya mudah dihafal. 6 kali 2, 12, 5 kali 3, 15. Maka yang tidak di dalam kurung, itu kita turunkan langsung ya. 6/5 diturunkan juga, lalu kita tulis tanda kali. Nah, 2 kali min 1 itu min 2, 3 kali 2 itu adalah 6. Selanjutnya, kita lakukan lagi perkalian, ya, atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga diperoleh 12/30. Oke, sekarang kalian mengecek ada berapa minusnya? Betul sekali, ada 1. Jadi, kita tulis minus 12/30 sama dengan minus 12/30. Sampai sini Tata, apakah sudah benar atau sudah tepat? Good job. Ini sudah benar ya. Nah, namun jika kalian bisa menyederhanakannya, lebih bagus lagi. Nah, kira-kira dibagi berapa anak-anak sekalian? Betul sekali, dibagi 6. Jadi 12 dibagi 6, hasilnya 2. 30 dibagi 6, hasilnya 5. Oke, jadi kita peroleh hasilnya itu adalah minus 2/5 sama dengan minus 2/5. Nah, untuk sifat distributif atau penyebaran perkalian pecahan, yakni syaratnya untuk setiap nilai A dan B, pecahan berlaku sifat distributif terhadap penjumlahan pecahan. Rumusnya, A kali buka kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Contohnya, tentukan hasil dari sifat distributif perkalian dari pecahan di bawah ini. 4 kali 3/4 ditambah minus 1/2 sama dengan 4/5 dikali 3/4 ditambah 4/5 dikali minus 1/2. Ingat, Ustazah sudah jelaskan bahwa dalam mengoperasikan bilangan apapun itu, jika ada penanda kurung, maka usahakan untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Oke, kita lihat di luar sebelah kiri.
3/4 tambah minus 1/2. Ingat aturannya pecahan ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan itu harusnya penyebutnya sama. Jadi kita cari angka yang bisa dibagi 4, yang bisa dibagi 2. Nah, diperolehlah hasil 2/8. Selanjutnya, 4 kali 3, 12, 5 kali 4, 20, 4 kali min 1, min 4, 5 kali 2, 10. Sama caranya, disamakan dulu penyebutnya. Boleh dengan cara KPK, boleh dengan cara kali silang, ya boleh sama hasilnya. Selanjutnya, karena di sebelah kanan itu penyebutnya sama, maka kita langsung saja mengoperasikannya. Nah, coba perhatikan angka sebagai berikut ya. Jadi ini adalah plus dan minus ya. Ada dua tanda yang berbeda dan berdekatan. Maka itu akan menghasilkan hasil negatif. Berarti karena penyebutnya sudah sama, aturan dalam pecahan, ketika penyebutnya sama, maka yang kita operasikan hanya bagian atas saja, yakni pembilangnya. Jadi 6 dikurang 4, itu hasilnya adalah 2 ya. Jadi 2/10. Nah, ternyata di sebelah kiri 1/5, di sebelah kanan 2/10. Nah, supaya hasilnya bagus ya, maka kedua ruas kita cek. Nah, ternyata di sebelah kanan belum disederhanakan. Baik, kalau belum, maka kita sederhanakan dengan cara masing-masing kita bagi 2 ya. Jadi 2/10, 2 bagi 2, 1, 10 bagi 2 adalah 5. Oke, sifat yang keempat, yakni unsur identitas perkalian pecahan. Unsur identitas perkalian pecahan dengan syarat untuk setiap bilangan A berlaku sifat unsur identitas, yakni A dikali 1 sama dengan 1 kali A, maka menghasilkan dirinya sendiri ya. Ingat, A kali 1 sama dengan A, 1 kali A sama dengan A. Contohnya, tentukan hasil dari unsur identitas perkalian pecahan berikut ini. 2/3 dikali 1. Nah, kalau identitas seperti apa? Betul sekali. Jadi, dia penggabungan antara sifat identitas dengan komutatif ya. Pertukaran. 2/3 kali 1 atau 1 kali 2/3. Perhatikan not di bawah ini. Mengatakan bahwa hasilnya itu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau dapat ke soal 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2/3 ya. Jadi saya ulang, 2/3 kali 1 sama dengan 1 kali 2/3. Apapun angkanya, jika dikali 1 maka akan mendapatkan nilainya itu sendiri. Selanjutnya, jadi hasilnya adalah 2/3. Next. Oke, materi terakhir tentang urutan operasi hitung. Ya, jadi ini ada notnya. Operasi di dalam tanda kurung diselesaikan terlebih dahulu. Yang pertama, selesaikan operasi perpangkatannya. Apakah sudah? Yang kedua, selesaikan operasi kali dan bagi. Apakah sudah? Yang ketiga adalah selesaikan operasi tambah dan kurang. Selanjutnya, di penjelasan urutan operasi hitung, ada soal dan pembahasannya. Tentukan hasil operasi hitung dari pecahan berikut ini. 8 tambah 7 dikali 1, 1/2. Ingat, di not sebelumnya dikatakan bahwa 8 tambah 7 atau yang di dalam kurung ya, itu kita dulu sudah selesaikan. 8 tambah 7 itu sama dengan
15. Kemudian pecahan campuran pada soal ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya. Kita tulis ulang. Jadi 8 tambah 7, 15 dikali 1, 1/2. Nah, ketika bilangan campuran diubah menjadi pecahan biasa, dengan cara 2 kali 1 dulu. Setelah dapat, lanjut ditambah dengan 1, sehingga diperoleh 3/2. Lanjut, ada bentuk atau ada operasi perkalian di dalamnya. Sehingga atas kali atas, bawah kali bawah, kita tulis 90/4. Jangan khawatir, kita sederhanakan menjadi masing-masing dibagi 2. 45 dan 2. Atas perhatian anak-anakku sekalian, Ustazah ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalam.